Mungkin ada yang bertanya di luar sana nih Pak, setelah 2 tahun berkebun apa hasilnya? Nah, saya dapat info Bapak sudah punya 2 lahan di sini Pak ya? Oh ya, iya. Ya, lahan ini kita kumpul peluang, ada dari hasil pertanian juga, ada juga dari ya anak yang kumpul peluang yang kerja-kerja yang ya dari kerja apa aja lah. Yang Bapak, penting hasilnya baik. Berapa anak bersaudara Pak? 7 orang Pak. 7. Berarti sama dengan Bapak Leo 7 juga ya? Oh, ya enggak tahu. 6 ya 7 sama kan. 7 ya. Jadi rencana Bapak nanti di sini ingin membangun rumah ya, bersebelahan dengan Bang Yusran ya? Sebelahan. Dan ini sudah ada kita beli nih. Tiangnya ya? Rencana setinggi rumah Bang Yusran atau lebih tinggi lagi? Mungkin setinggi ini nah, karena mau ditimbun lagi kan. Oh gitu, kita setinggi rumah Bang Yusran. Ukuran kayunya sama dengan tunggul 4 meter. Ada yang masuk ke tanah itu mungkin 1 meter, yang muncul 3 meter. Kita masih mengantar beras, sebenarnya masih mengantar beras-beras untuk warga. Kita masih ngangkut-ngangkut. Pakai tongsis dulu biar mantap. Ini buat Bang Yusran ya, antarkan Bang Yusran ke sana. Nanti saya ke sana juga. Aku tempatnya Pak Samuel dulu. Ini kita angkat ke tempatnya Pak Samuel dan Bang Yusran. Sip. Oke. Sobat Survivor. Ada Pak Samuel di dalam. Nah, ini adalah pondok kita. Memang masih butuh. Jadi kebun itu dinamis ya Sobat Survivor. Kalau tidak terawat selama beberapa bulan saja, hasilnya seperti ini. Jadi beberapa bulan yang lalu, ini tanaman cabai kita itu sangat bagus pertumbuhannya. Selamat sore Bapak Samuel. Ini Bapak ada berkat dari dari Atlanta. Dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Terima kasih Pak yang telah membantu kami. Pak Paul. Pak Paul. Ya, sudah kita antarkan berasnya. Nanti berasnya masih ada Pak? Masih ada loh. Masih ada. Tambah lagi nih jadi ya. Bisa bertahan beberapa. Jadi gimana sekolahnya Habel? Lancar? Lancar aja. Jadi pelayanan Bapak gimana Pak? Di mana? Di Tanjung Buka. Ya, lancar juga. Aman aja Pak ya. Jadi Bapak tetap membagi waktu antara melayani sama bekerja kebun ini. Kebun. Gimana Pak tantangannya Pak? Boleh cerita sedikit? Kalau di sini tanahnya mendukung. Mendukung. Cuma itulah perlu kita ini alat pertanian dan pupuk. Pupuk yang Bapak kasih kemarin itu kami sudah pakai. Tapi kan setiap berapa bulan itu dibutuh lagi pupuk. Mahal Pak ya? Mahal pupuk sekarang yang dibutuh ini. Pupuk buatan. Ponska. Oh, Ponska ya? Karena kita mau setiap bulan pupuk itu tanaman. Tapi kadang-kadang tidak ada disiapkan di tempat penjual itu. Bapak, mohon maaf nih Pak, di lokasi transmigrasi setiap tahunnya itu ada jatah pupuk ya? Itu masih dapat sampai sekarang kah atau gimana? Oh, tergantung dari kalau usulan dari kelompok tani. Kalau misalnya kita tanam padi, kita dapat. Kenapa Bapak di sini maksudnya tidak tertarik untuk bikin kelompok tani? Ini kan sudah banyak ini Pak petani di sini. Ya sebenarnya bisa, cuma ya itu kita masih bagaimana cara mengurusnya kan? Jadi dinas apa pertanian kah? Yang tangan itu. Nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya lah. Untuk dapat pupuk. Mohon maaf Bapak sebagai gembala di GPSDI Pak. Gimana Bapak bisa membagi waktu antara melayani sama bertani? Ya kalau melayani itu yang saya prioritaskan. Kalau bertani mengisi waktu yang kita atur lah. Misalnya dari hari Senin sampai Rabu kita kerja di kebun. Kamis sampai Minggu itu persiapan untuk ibadah dan pelayanan biasa keluar juga kalau ada. Mungkin ada yang bertanya di luar sana nih Pak, setelah 2 tahun berkebun apa hasilnya? Nah, saya dapat info Bapak sudah punya 2 lahan di sini Pak ya? Oh ya. Lahan ini kita kumpul peluang, ada dari hasil pertanian juga, ada juga dari
ya anak yang kumpul buang, yang kerja-kerja yang ya dari kerja-kerja apa aja lah. Yang Bapak, penting hasilnya baik. Berapa anak bersaudara, Pak? 7 orang, Pak. 7. Berarti sama dengan Bapak Leo 7 juga ya? Oh, ya enggak tahu. 6 kak ya 7 sama kan. 7 ya. Tapi Jadi kalau Pulau Ayo itu ada yang tinggal di Sulawesi, kalau saya ini tinggal di Kalimantan semua. oh, di Kalimantan semua. Nah, dan semua masih bujang, Nice. ada yang menikah, terus belum punya pekerjaan menetap. Gitu. Belum ada pekerjaan menetap ya. Ada yang kerja aja di toko ya, karena dia enggak punya biaya untuk lanjutkan ke kuliah ya, tambah SMA ya kerja. Ada yang dari 7 bersaudara itu ada yang dipersiapkan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Ada 2. Oh, 2. Nah, dia sedang sekarang membantu pelayanan di Tarakan. Oh, Jadi begitu. kalau nanti sudah Saatnya? sudah tua ya diajak ke sini lah. Iya. Dan banyak juga tempat untuk buka nanti. Boleh Pak, kita lihat lahan Bapak di belakang yang bersampingan dengan Bang Yusran. Jalan sebentar ke sana. Boleh Pak? Atau Bapak rencana Bapak ke depan gitu. Seperti apa? Iya. Soalnya ada orang baik nih Pak. Ya. Tidak maksudnya tidak berjanji, cuman punya hati untuk juga bisa mungkin entah itu bantu di pakunya kan nanti atau atapnya kan nanti seperti itu. Jadi boleh kita lihat dulu Pak. Kami kesana dulu Pak Seraya. Iya. Jadi di sini Pak Samuel sudah hampir 2 tahun Pak ya? Ya kurang lebih 2 tahun. Ini ada kolam kita persiapkan untuk nila, tapi kemarin sempat kering Pak. Ikan nila kemarin, tapi karena airnya pas musim kemarau kan, mati semua. Tapi masih ada ikannya di bawah? Masih. Masih bisa bertahan yang lainnya? Ya, yang masih hidup itu yang kecil-kecil dia sembunyi di lumpur kan, waktu kurang sudah air. Jadi masih. Ya. Boleh kita ke sana dulu. Nah, ini sudah dibersihkan sudah dibakar sama Pak Samuel, dan sebelahnya sudah dibersihkan sama Pak Bang Yusran. Rencana mau tanami jagung manis katanya. Kerjasama lah, bersihkan ini kan. Jadi besok ini rencana saya itu mau nanam jagung Pak. Ya. Jadi mungkin minta kesediaannya ada gotong royong. Ya, kita sudah tahu teman-teman. Jadi disinilah bersebelahan lahan Pak Samuel dan juga Bang Yusran. Ini teman Bang Yusran ini yang sudah jadi rumahnya. Ini saya punya lahan ini sudah ada, cuman ya itu masalah ongkosnya untuk membangun rumah ini. Ya, tapi Bapak rencana mau cicil-cicil gitu ya, ulin gitu. Sudah ada kayu ku beli, 1 kubik untuk tunggul aja. Jadi ke depannya ini kita cicil lah, kalau ada berkat sedikit kita beli, akhirnya bisa jadi. Gitu ya, luar biasa. Jadi Pak Samuel bisa tetap menjalankan profesinya sebagai seorang gembala, ya betul. Dan juga bisa terus bertani di tempat ini. Karena kita ini kan kita hanya mengharapkan berkat dari pemberian jemaat, dan ya itulah banyak cara Tuhan untuk memberkati. Dan syukur ada sudah tani ini, kita pelan-pelan lah kumpul uang, beli bahan-bahan bangunan, ya baru dibangun untuk tempat anak sekolah nanti. Karena di tempat kami itu hanya sampai SMP aja itu. Jadi kalau sudah anak masuk SMA dan SMK itu tidak bisa lagi tinggal di situ, harus ke sini ke kota. Di SP2 itu ya. Bapak di SP2 di lokasi transmigrasi sudah berapa tahun, Pak? Dari tahun 2007, lebih 10 tahun. 10 tahun, Pak. Sudah hampir berapa ya? 13 kah berapa? Ya, sekitar 13 tahun. Dari tahun 2007 kemarin. Jadi rencana Bapak nanti di sini ingin membangun rumah bersebelahan dengan Bang Yusran ya. Sebelahan. Dan ini sudah ada kita beli nih. Tiangnya ya. Rencana setinggi rumah Bang Yusran atau lebih tinggi lagi? Mungkin setinggi ini lah, karena mau ditimbun lagi kan. Oh gitu. Setinggi rumah Bang Yusran. Ukuran kayunya sama dengan tunggul 4 meter. Ada yang masuk ke tanah itu mungkin 1 meter, yang muncul 3 meter. Tadi timbul lagi mungkin 50 cm itu, karena ini tanah gambut. Iya. Harus ditimbun lagi. Kalau padat sudah baru kita pelan-pelan, kalau ada berkat ya kita tembok lah. Siap. Ya.
Nah, Sobat Survivor, di lahan inilah nanti Pak Samuel akan membangun rumah. Dan di sebelah sana juga ada beberapa lagi. Jadi soal, mungkin ada yang bertanya ini, oh, Pak, kaplingannya berapa? Nah, kalau mengikuti harga pasaran di lahan ini jauh lebih murah, harus diakui Pak ya. Murah. Tapi karena memang niat saya adalah agar ada perkampungan warga-warga yang selama ini kita bina, mereka ada di sini gitu. Jadi mereka bisa permanen tinggal di sini sambil meminjam pakai lahan yang masih belum digarap oleh pemiliknya. Jadi status mereka walaupun lahan yang mereka tempati untuk berkebun itu pinjam pakai, tapi mereka sudah punya lahan permanen di sini untuk menikmati masa tua Pak ya. Ya betul. Masih tertarik pulang kampung Pak? Wah itu sangat ingin pulang, tapi masalah uang. Enggak, maksudnya pulang sudah menetap di kampung gitu maksudnya? Enggak. Ya saya rasa itu kita di sini karena ada juga saudara di sana. Ya untuk berkunjung kalau kangen sama keluarga. Tapi kalau untuk menetap selamanya mungkin di sini ya, di sinilah. Di Kalimantan Utara nih Pak ya. Karena di sinilah kita punya tanah ini, kita mau berencana bangun rumah, kita menetap di sinilah. Kampung kita itu kan selalu kita ingat. Iya. Sebagai rumah tongkonan gitu ya. Rumah tongkonan. Sebagai informasi, Pak Samuel ini berasal dari Barupuk Toraja. Tanah Toraja. Luar biasa. Di daerah terpencil, tapi sekarang sudah jadi kecamatan. Jadi sudah jadi daerah kota, pegunungan, banyak tempat wisata di sana. Mantap, luar biasa. Sempat-sempatnya promosi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya. Sehat terus, berkah terus mengalir untuk keluarga Bapak. Tetap semangat buat Sobat Survivor untuk mengikuti konten-konten kita. Rumah Bang Yusran ini masih menantikan kayu untuk lantai. Kenapa lama? Ya itu teknis ya. Jadi memang sudah kita bayar tapi kayunya belum datang. Memang takes time. Jadi dalam setiap proyek pasti kadang ada kendala semacam ini. Tapi bersyukurnya Bang Yusran tidak terlalu kesulitan karena sebenarnya masih bisa menempati rumah yang pondok lama. Tapi setelah itu kemudian beliau akan tinggal di rumah ini. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, tetap survive. Asian Survive.